Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Ia menggenggam takdir setiap bangsa dan membolak-balikan lembaran sejarah sesuai kehendaknya. Salawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kembali sahabat beriman, di mana kita akan kembali melakukan sebuah perjalanan imajinatif, sebuah eksperimen pemikiran untuk menyelami salah satu persimpangan paling krusial dalam sejarah bangsa kita. Sebelum kita memulai penjelajahan ke sebuah realitas yang mungkin bisa saja terjadi ini, izinkan saya untuk mengajak sahabat sekalian meluangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, menuliskan pandangan sahabat di kolom komentar, dan tentunya subscribe agar jalinan silaturahmi dan diskusi kita dapat terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Sahabat beriman, mari kita pejamkan mata sejenak. Bayangkan, pagi itu tanggal 17 Agustus 1945. Udara Jakarta yang lembab dipenuhi ketegangan dan harakan. Namun, di depan mikrofon sederhana itu bukan suara Soekarno yang menggema. Sejarah Indonesia yang selama ini kita kenal, kita hafal sejak bangku sekolah, mencatat dengan tinta emas nama Soekarno sebagai proklamator ulung sekaligus presiden pertama yang karismatik. Namun, bagaimana jika skenario pada hari keramat itu sama sekali berbeda? Bagaimana jika takdir bangsa ini sejak detik pertamanya dipegang oleh sosok yang berbeda? Bagaimana jika tokoh yang berdiri di sana, yang kemudian duduk di kursi presiden pertama Republik Indonesia, justru adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka, seorang revolusioner sejati, seorang intelektual gerilya, sekaligus orang tokoh yang hingga hari ini masih sering dianggap misterius karena gagasannya yang tajam berdiri di persimpangan antara nasionalisme radikal, komunisme internasional, dan akar keislaman yang unik. Jika itu yang terjadi, maka bisa kita pastikan sejak awal berdirinya Republik ini, arah bangsa tidak akan pernah lagi menuju pada sebuah kompromi ideologi yang melahirkan Pancasila. Sebaliknya, Indonesia akan langsung terjun bebas ke dalam kubangan pertarungan ideologi besar dunia, memilih salah satu kutub paling ekstrim, yaitu komunisme. Tan Malaka, sejak lama sebelum kemerdekaan, sudah dikenal luas sebagai sosok yang menginginkan sebuah perubahan yang total dan radikal. Dalam pandangannya yang tertuang dalam berbagai tulisan tajamnya, kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir. Kemerdekaan hanyalah sebuah langkah pertama, sebuah gerbang pembuka untuk menuju sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Pembentukan sebuah negara proletariat yang benar-benar bebas dari cengkeraman imperialisme, bersih dari penyakit kapitalisme, dan suci dari segala bentuk penindasan kelas yang telah berakar ratusan tahun di bumi Nusantara. Jika dia yang menjadi presiden pertama, maka bisa kita bayangkan, pidato proklamasi kemerdekaan itu bukan hanya sekedar seruan heroik untuk mengusir penjajah Belanda, tetapi juga akan menjadi sebuah deklarasi perang terbuka melawan seluruh kekuatan kapitalis dunia. Bayangkan, jika hal ini pertama teks proklamasi yang singkat dan padat itu tidak hanya berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," melainkan disambung dengan sebuah kalimat penegasan yang akan mengubah segalanya. Dan sekaligus menolak serta menghapuskan segala bentuk kapitalisme dan feodalisme dari bumi pertiwi. Disinilah, sejak hari pertama, sejak kalimat pertama diumumkannya Republik ini, arah bangsa sudah mulai berbeda, tidak ada lagi jalan kembali. Jika Tan Malaka yang memegang kendali, hampir pasti tidak akan ada ruang sedikit pun bagi kompromi antar ideologi. Tidak akan ada lagi rapat-rapat panjang Panitia 9, tidak akan ada lagi perdebatan sengit tentang dasar negara yang mencoba mengakomodasi semua golongan. Pancasila sebagai sebuah mahakarya kompromi politik tidak akan pernah lahir dengan rumusan 5 sila seperti yang kita kenal dan hormati sekarang. Ia mungkin secara tegas menekankan marhanenisme yang telah ia tafsirkan ulang ke dalam kerangka komunisme sebagai satu-satunya ideologi resmi negara, di mana sila pertama bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi akan diganti dengan sesuatu yang lebih materialistis dan revolusioner, seperti kekuasaan rakyat atas alat-alat produksi. Tentu saja, perubahan fundamental pada sila pertama ini akan menimbulkan kontroversi dan gejolak perlawanan sejak awal. Sebagian besar umat Islam yang merupakan mayoritas absolut penduduk negeri ini sudah pasti akan menolak mentah-mentah karena ideologi komunis dalam sejarahnya dikenal cenderung ateis dan anti-agama. Namun, disinilah letak keunikan dan kompleksitas seorang Tan Malaka.
ia adalah sebuah pengecualian dalam dunia komunis internasional. Ia sendiri seorang Muslim, meski mungkin tidak religius dalam arti ketaatan ritual sehari-hari. Ia memahami denyut nadi masyarakatnya. Dalam magnum opusnya, Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia tidak serta-merta membuang spiritualitas, melainkan mencoba menghubungkan filsafat materialisme dengan pola pikir logis yang menurutnya sudah ada dalam tradisi rakyat Indonesia. Artinya, ada kemungkinan yang sangat besar ia tidak akan gegabah mencoba menghapus agama dari ruang publik seperti yang dilakukan rezim komunis lainnya. Strateginya mungkin akan lebih cerdik. Ia akan menjadikan agama sekedar urusan pribadi, sebuah keyakinan personal yang tidak boleh sedikit pun ikut campur tangan dalam urusan politik dan negara. Dengan cara ini, dengan membiarkan masjid tetap berdiri, namun melarang taring politiknya tumbuh, Tan Malaka mungkin bisa meredam gelombang perlawanan dari sebagian umat Islam, setidaknya sementara. Dari sisi politik dalam negeri, konsekuensinya akan terasa seketika dan sangat brutal. Tan Malaka hampir pasti akan membubarkan semua lembaga-lembaga demokratis warisan Hindia Belanda yang dianggapnya hanya akan memperpanjang nafas kaum borjuasi dan para komprador. Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan pernah terbentuk seperti yang kita kenal sekarang. Sebagai gantinya, Indonesia akan mengadopsi sistem Soviet atau Dewan-Dewan Rakyat, di mana wakil-wakil dari kaum buruh pabrik, para petani penggarap, dan serdadu-serdadu revolusioner akan langsung duduk sebagai pengambil keputusan tertinggi. Tidak akan ada lagi partai ganda, tidak akan ada lagi oposisi yang mengkritik pemerintah. Hanya satu suara, satu mesin politik, yaitu Partai Komunis Indonesia, yang secara otomatis menjadi satu-satunya kekuatan politik yang sah di mata negara. Dengan begitu, sejak awal berdirinya Republik ini, Indonesia tidak akan pernah mengenal fase demokrasi parlementer yang penuh dengan kompromi dan intrik. Tidak akan ada jatuh bangunnya kabinet-kabinet di era 1950-an, tidak akan ada perebutan kuasa antar partai, dan tentu saja tidak akan pernah ada sistem demokrasi terpimpin atau orde lama seperti yang dibangun oleh Soekarno. Yang ada hanyalah sebuah sistem totaliter bergaya komunis yang kokoh dan mencengkram sejak hari pertama kemerdekaan. Sistem hukum juga akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Penyakit kronis yang menggerogoti bangsa ini hingga hari ini, yaitu korupsi, mungkin tidak akan pernah bisa berkembang menjadi sebesar sekarang. Dalam negara komunis ala Tan Malaka, koruptor tidak akan lagi dianggap sebagai pelanggar hukum biasa, tetapi akan dicap sebagai pengkhianat revolusi, musuh rakyat nomor satu. Hukuman bagi mereka tidak akan lagi berupa kurungan penjara yang nyaman. Hukuman mereka bisa saja adalah eksekusi mati di hadapan publik, di lapangan terbuka, atau kerja paksa seumur hidup di tambang-tambang milik negara yang paling terpencil. Hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Tiongkok pasca Revolusi Mao, di mana para pejabat korup dihukum mati di depan rakyat sebagai sebuah contoh dan terapi kejut. Dengan metode tangan besi seperti ini, budaya korupsi mungkin tidak akan pernah sempat menjadi besar dan membudaya. Tetapi tentu saja ada konsekuensi mengerikan di baliknya. Kekuasaan absolut yang terpusat di tangan partai tunggal bisa dengan sangat mudah menciptakan sebuah rezim teror, di mana tuduhan korupsi atau kontra-revolusi bisa digunakan sebagai senjata ampuh untuk memberangus setiap lawan politik, dan siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan garis partai. Jadi, meskipun di satu sisi korupsi mungkin bisa ditekan hingga ke titik nol, di sisi lain rakyat akan hidup dalam sebuah ketakutan yang konstan, sebuah paranoia kolektif di mana salah melangkah sedikit saja, salah berucap sepatah kata, bisa berujung pada tuduhan sebagai seorang kontra-revolusioner yang nasibnya akan berakhir di ujung sunapan atau di kamp kerja paksa yang dingin dan kelam. Perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Tan Malaka akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari apapun yang pernah kita kenal. Tidak akan ada kapitalisme liberal, tidak ada konglomerat yang menara-menara bisnisnya menjulang ke langit, dan mungkin juga tidak akan pernah ada generasi yang kita kenal hari ini sebagai crazy rich, Jakarta. Semua perusahaan asing, mulai dari perkebunan-perkebunan Belanda yang luas hingga pertambangan-pertambangan Amerika yang kaya, akan dinasionalisasi dalam semalam. Seluruh kekayaan alam Nusantara, minyak bumi, batu bara, nikel, emas, semuanya akan langsung berada di bawah kendali penuh negara. Namun berbeda dengan rezim Orde Baru yang pada kenyataannya juga melakukan nasionalisasi, tetapi kemudian secara perlahan membuka kembali pintu bagi investasi asing. Dalam skenario Tan Malaka, pintu itu akan ditutup rapat dan disegel. Indonesia akan mencoba membangun ekonominya sendiri dengan prinsip swasembada total, dengan semangat berdikari ala komunis yang paling murni.
Industri-industri berat seperti baja dan mesin akan dipaksa untuk tumbuh dengan cepat, meskipun itu berarti rakyat harus hidup dengan standar yang sangat rendah untuk sementara waktu. Bayangkan Jakarta tanpa hutan gedung pencakar langit megah milik perusahaan-perusahaan multinasional. Sebagai gantinya, bayangkan sebuah pabrik baja raksasa ala Soviet, berdiri kokoh dan berasap di Cilegon, dikerjakan siang dan malam oleh para buruh yang tidak lagi dianggap sebagai pekerja, melainkan sebagai pahlawan-pahlawan revolusi. Tentu saja kebijakan ekonomi yang radikal dan konfrontatif ini akan segera memicu perlawanan sengit dari blok barat. Amerika Serikat dan sekutunya tidak akan pernah tinggal diam membiarkan sebuah negara kepulauan raksasa yang strategis seperti Indonesia jatuh ke tangan komunis begitu saja. Sangat mungkin sejak tahun 1950-an Indonesia sudah menjadi target embargo ekonomi yang mencekik dan bahkan mungkin menjadi target utama operasi kudeta militer rahasia yang didukung penuh oleh CIA. Namun, berbeda dengan skenario nyata yang terjadi pada tahun 1965, jika Tan Malaka adalah presiden pertama, itu artinya ia memiliki legitimasi historis yang penuh sebagai salah satu bapak bangsa pendiri republik. Maka upaya kudeta terhadapnya tidak akan semudah itu. Indonesia mungkin akan berubah menjadi Vietnam kedua, atau bahkan jauh lebih besar dan lebih berdarah. Sebuah raksasa komunis baru di Asia Tenggara yang menguasai jalur-jalur perdagangan paling strategis di dunia. Hal ini secara fundamental akan mengguncang peta Perang Dingin. Uni Soviet tentu akan sangat ingin mendekat dan menjadikan Indonesia sekutu utamanya. Tiongkok yang juga komunis pasti ingin menjalin aliansi strategis, sementara Amerika dan dunia Barat akan gemetar melihat seluruh Asia Tenggara benar-benar berubah menjadi merah. Namun di dalam negeri, persoalan yang paling pelik, yaitu agama, tidak akan pernah bisa dihindari. Mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, dan sejarah di berbagai belahan dunia telah menunjukkan bahwa komunisme seringkali berbenturan hebat dengan institusi agama. Lantas, apakah Tan Malaka akan menindas Islam secara brutal, seperti Stalin menindas gereja ortodoks di Rusia, atau seperti Mao Zedong yang menutup ribuan masjid di Tiongkok? Jawabannya sekali lagi tidak sesederhana itu. Tan Malaka dengan pemahamannya tentang masyarakat Indonesia mungkin menyadari bahwa umat Islam adalah mayoritas mutlak dan mencoba menindas mereka secara terbuka sama artinya dengan bunuh diri politik. Kemungkinan besar ia akan mengambil jalan tengah yang licik. Ia akan membiarkan Islam tetap hidup di dalam masjid, namun ia akan melarang keras Islam untuk masuk ke ranah politik. Dengan kata lain, Islam tetap ada sebagai sebuah iman pribadi, tetapi ia tidak lagi diizinkan memiliki kekuatan politik. Jika skenario itu yang benar-benar terjadi, maka sejak awal kemerdekaan tidak akan pernah ada partai-partai Islam seperti Masyumi, tidak akan pernah ada Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan politik, apalagi PKS di masa kini. Semuanya akan lenyap ditelan larangan ideologi di bawah sistem partai tunggal. Para ulama yang berani melawan dan menyuarakan kritik politik mungkin akan dipenjara dengan tuduhan kontra revolusi. Sementara para ulama yang mau berkompromi akan dibiarkan bebas berceramah tentang akidah, fikih, dan ibadah. Tetapi mereka tidak boleh sekalipun menyentuh isu-isu politik, keadilan sosial, atau kebijakan negara. Bayangkanlah efek jangka panjangnya bagi sejarah umat Islam di Indonesia. Tidak akan pernah ada perdebatan tentang Piagam Jakarta, tidak akan pernah ada pemberontakan DITI, tidak akan pernah ada konflik berkepanjangan antara partai Islam versus kaum sekular. Semuanya dipaksa untuk diam dalam sebuah harmoni yang semu. Namun diamnya umat Islam bukan berarti mereka patuh sepenuhnya. Di bawah permukaan yang tenang, di ruang-ruang bawah tanah, sangat mungkin akan muncul gerakan-gerakan perlawanan Islam rahasia yang diam-diam membangun kekuatan untuk melawan hegemoni komunisme. Dan inilah yang bisa menjadi benih bagi lahirnya sebuah gerakan jihad anti-komunis yang mungkin muncul jauh sebelum dunia mengenal gerakan-gerakan Islam radikal pada abad ke-21. Artinya, benturan ideologi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergeser dari ruang publik yang terbuka ke ruang-ruang yang jauh lebih gelap, lebih senyap, dan mungkin jauh lebih berbahaya. Sekarang mari kita tarik garis imajiner ini ke masa sekarang. Aksi-aksi demonstrasi besar yang menuntut pembubaran DPR yang belakangan ini sering kita lihat, terutama di Jakarta,
menunjukkan betapa rakyat sudah muda dengan sebuah sistem politik yang dianggap korup dan tidak mewakili aspirasi mereka. Tetapi bayangkan, jika sistem di Indonesia sejak awal adalah komunis ala Tan Malaka, tidak akan pernah ada DPR dan tidak akan pernah ada parlemen untuk dibubarkan. Demonstrasi itu mungkin akan berubah bentuk secara drastis. Protes massa tetap ada, tetapi tujuannya bukan lagi menuntut reformasi sistem, melainkan menuntut partai untuk benar-benar menepati janji-janji revolusinya. Rakyat akan turun ke jalan bukan untuk menggulingkan DPR, tetapi mungkin untuk menuntut eksekusi mati yang lebih cepat bagi para pejabat korup atau menuntut distribusi tanah yang lebih adil sesuai amanat revolusi. Dengan kata lain, demonstrasi itu bukan lagi sekedar sebuah teriakan moral, melainkan akan menjadi bagian dari sebuah revolusi permanen yang tidak pernah berhenti. Dan mungkin itulah persis yang diinginkan oleh Tan Malaka. Sebuah revolusi yang tidak pernah selesai, yang akan selalu bergerak, selalu bergejolak, dan selalu mengguncang kemapanan. Dalam skenario Indonesia komunis ini, tidak ada lagi kesenjangan ekonomi yang ekstrim antara si kaya dan si miskin. Tidak akan ada lagi rumah-rumah mewah di kawasan Mentan yang berdiri angkuh berdampingan dengan gubuk-gubuk reot di bantaran kali. Semua orang akan hidup dalam standar yang relatif sama, sederhana, cukup, dan setara. Di satu sisi, ini bisa mencegah lahirnya jurang sosial yang saat ini begitu tajam dan menyakitkan di Indonesia. Tidak akan ada crazy rich dengan mobil-mobil mewah, sementara tetangganya harus makan nasi aking. Tetapi di sisi lain keseragaman yang dipaksa ini juga bisa membunuh kreativitas, mematikan semangat dan inisiatif individu untuk berkembang, karena semua aspek kehidupan telah diatur dan ditentukan oleh negara. Indonesia mungkin akan memiliki versi kam kerja paksanya sendiri, seperti gulat di Siberia, tambang nikel di Sulawesi, tambang batubara di Kalimantan, atau perkebunan-perkebunan karet di Sumatera bisa jadi akan dikelola oleh para tahanan politik dan koruptor yang akan dipaksa bekerja hingga titik darah penghabisan sebagai balasan atas pengkhianatan mereka terhadap cita-cita revolusi rakyat. Dari sinilah muncul sebuah dilema yang mengerikan. Korupsi mungkin berhasil ditekan, tetapi kebebasan individu juga ikut dikorbankan di atas altar revolusi. Dalam konteks ekonomi yang lebih luas, pembangunan mungkin akan berjalan lebih lambat dibandingkan skenario nyata yang kita jalani sekarang ini, karena ketiadaan teknologi dan investasi asing. Tetapi semua keuntungan dari tambang dan industri tidak akan lari ke luar negeri, melainkan akan kembali ke kas negara. Agama dalam kondisi yang serba represif seperti itu, pada akhirnya akan menunjukkan cara-cara baru untuk bertahan. Umat Islam mungkin akan menjadikan pesantren-pesantren sebagai benteng terakhir iman mereka, sebuah ruang otonom di mana Al-Quran dan hadis tetap diajarkan secara murni, meskipun negara melarang geras politik agama. Gereja dan pura juga akan menjadi tempat perlindungan spiritual sekaligus ruang perlawanan yang senyap. Namun karena negara memontrol dengan ketat semua ruang publik, gerakan-gerakan bawah tanah ini akan selalu dibayang-bayangi oleh represi. Aparat intelijen negara akan memata-matai masjid, mengawasi setiap isi khutbah Jumat, dan menyusup ke dalam kelompok-kelompok pengajian. Satu kata yang dianggap melawan atau mengkritik negara bisa berujung pada penangkapan tanpa pengadilan. Dengan cara ini, negara komunis ala Tan Malaka akan menciptakan sebuah atmosfer ketakutan yang konstan. Rakyat mungkin tetap beriman, tetapi iman mereka dipaksa untuk bersembunyi di balik tembok-tembok rumah dan rumah ibadah yang sunyi. Inilah paradoks dari sistem komunis. Ia menjanjikan sebuah revolusi tanpa akhir untuk mencapai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya, revolusi seringkali berubah menjadi sebuah tirani yang justru membungkam rakyatnya sendiri. Dalam skenario Tan Malaka, Indonesia bisa jadi akan tampak lebih bersih dari korupsi, lebih setara dalam distribusi kekayaan, tetapi juga akan menjadi bangsa yang lebih miskin dalam hal kebebasan. Sebuah negara tanpa kapitalis bukan berarti sebuah negara yang ideal. Ia adalah sebuah negara yang berdiri di atas sebuah kompromi besar yang tragis, yaitu menukar kebebasan dengan kesetaraan, menukar kreativitas dengan disiplin, dan menukar demokrasi dengan keteraturan. Dan inilah gambaran yang harus kita renungkan. Sebuah Indonesia yang lahir dengan wajah komunis